Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub. Wa qala nabiyul karim, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syakirin wasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati yang telah terus-menerus mencurahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Wabil khusus Allah telah mengkaruniakan pada kita nikmat yang terindah dan teragung, nikmat yang tiada tergantikan bahkan dengan dunia dan seisinya sekalipun, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat at-taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengannya kita dimudahkan untuk mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita, hadir bersimpuh, tunduk, sujud, ruku menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada hamba terkasih yang telah membawa umat dari kegelapan kepada cahaya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Khotib tak bosan-bosannya mengingatkan diri khotib sendiri dan juga hadirin semua untuk terus kita menjaga, memelihara, menumbuhkan ketakwaan kita. Karena tiada lain, takwa inilah yang bermanfaat tak kala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah kelak. Dan inilah sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita berusaha secara sungguh-sungguh mengerahkan kemampuan kita untuk terhindar dari siksa Allah, dari azab Allah, dari neraka Allah, dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya dengan menjalankan setiap perintah Allah dengan sholat, kita berzikir, tilawah Quran. Nah, tapi kadangkala ada satu hal yang kita sering lupakan dan anggap remeh. Padahal itu ada di dekat rumah kita. Padahal itu ada di sekitar kita, yaitu tetangga kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah ditanya. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah. Seseorang bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila." Ya Rasulullah, itu ada seorang fulanah, seorang wanita yang ia menunaikan sholat malam.
Nah, jadi ia menunaikan sholat malam. Maka kalau sholat wajibnya tentu apalagi ini. Ia menunaikan sholat malam. Wa tasum an-nahara, dan dia saum sunnah di siang hari. Wa taf'alu, dan dia banyak berbuat kebaikan. Wa tasaddaqu, dan dia bersedekah. Wa tudi jiranaha bilisaniha, tapi ya Rasulullah, ia menyakiti hati tetangganya. Apa jawaban Rasulullah SAW? La khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Nah, hiya min ahlin nar, dan dia termasuk penduduk neraka. Lalu ditanyakan lagi, wa fulanah, dan ada lagi seorang wanita ya Rasulullah, tusolil maktubah, ia menjalankan sholat, hanya sholat wajib saja. Wa tusaddiqu bil aswar, ia bersedekah, tapi sedekahnya cuma dengan gandum sedikit saja ya. Wala tu'di ahadan, tapi ia tidak pernah menyakiti seseorang pun. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Hiya min ahli jannah, dia termasuk kepada seorang penduduk surga. Nah, oleh karena itu, nah ini adalah hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya ya, tetangga yang berada di sekitar kita. Betapa kita tidak boleh meremehkan ya, setiap tingkah laku dan interaksi kita dengan tetangga kita. Nah, siapa tetangga? Tetangga, kalau kita lihat dalam kitab Fathul Bari disebutkan, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan siapa tetangga ini. Ada yang mengatakan batasan tetangga itu siapa saja yang sholat subuh bersamamu. Nah, itu adalah tetangga. Ada yang mengatakan lagi adalah 40 rumah radius ya di sekitar rumah kita. Nah, 40 rumah itu adalah tetangga ya. Dan sebagian lain mengatakan juga ada 10 rumah gitu ya. Dan pendapat jumhur mengatakan itu adalah sesuai dengan urutnya, kebiasaannya, bagaimana di suatu tempat itu disebut dengan tetangga. Nah, betapa pentingnya tetangga sehingga salah satu alat ukur dalam mengukur keimanan kita itu adalah bagaimana sikap kita kepada tetangga kita. Jadi kalau kita ingin mengukur sejauh mana, sekuat apa iman kita, lihatlah bagaimana perlakuan kita kepada tetangga kita. Nah, hal ini seperti yang disampaikan dalam hadis An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la yu'minu abdun, seorang hamba itu tidak dikatakan beriman, belum iman, belum sempurna imannya, hatta yuhibba li jarihi, sehingga ia mencintai tetangganya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia juga mencintai kepada dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu rasa cinta kita, kasih sayang kita, dan segala bentuk empati kita, perhatian kita pada tetangga itu adalah tanda dari iman kita. Kurangnya kita peduli kepada tetangga kita, acuhnya kita kepada tetangga kita, itu menandakan ada masalah dengan keimanan kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pernah ditanya juga ya. Nah, seorang laki-laki datang, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, faqala ya Rasulullah. Lalu ia bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa li an a'lama idza ahsantu anni qad ahsantu. Apa cara mengukur? Bagaimana ya Rasulullah? Apakah aku ini orang baik sehingga dikatakan kalau aku melakukan itu adalah aku seorang yang baik? Wa idza asatu anni qad asatu, dan apakah aku orang ini adalah orang yang buruk? Nah, apa ya Rasulullah yang menjadi alat ukur agar aku mengetahui aku ini baik atau buruk? Nah, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza qala jiranuka qad ahsanta.
Kalau tetanggamu mengatakan bahwa engkau baik, faqad ahsanta, maka engkau adalah seorang yang baik. Wa idza qalu, dan jika tetangga-tetanggamu mengatakan innaka asata, kamu adalah orang yang buruk, orang yang jelek, faqad asata, maka kamu adalah orang yang jelek. Nah, oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita betul-betul memperbaiki perbuatan-perbuatan, amalan-amalan kebaikan kita kepada tetangga kita. Sampai suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada sahabat tentang satu hadis. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus didatangi oleh malaikat Jibril. Terus didatangi oleh malaikat Jibril untuk apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini hadisnya dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, majala yusini Jibril bil jari. Jibril terus datang kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarrisuhu, sampai aku mengira kita harus tadi mewariskan kepada tetangga. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengira dengan begitu gencarnya, dengan begitu intensifnya malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Rasulullah SAW berbuat baik kepada tetangga, sampai seolah-olah itu sampai diperintahkan, padahal tidak gitu untuk tadi mewariskan kepada tetangganya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan iman yang tumbuh di dalam hati kita, yang dibangun oleh amalan-amalan kita, dengan sholat-sholat kita, dengan zikir kita, dengan tilawah Quran kita, itu menjelma menjadi sebuah kebaikan juga kepada sekitar kita. Jadi soleh kita bukan hanya hablum minallahnya, tapi kesolehan juga lahir dengan bagaimana baiknya ia kepada sekitarnya. Nah, oleh karena itu harus dijaga adab kita kepada tetangga kita, agar kita disebut berbuat baik kepada tetangga. Di antara adab itu apa saja? Nah, yang pertama, adab yang paling penting yang harus sering kita perhatikan. Karena tadi kan diperintahkan untuk banyak berbuat baik kepada tetangga. Nah, salah satunya adalah sering atau senantiasa memberi, memperhatikan kepada tetangga kita dan tidak membiarkannya berada dalam kelaparan. Nah, kita harus hati-hati jangan-jangan ada di sekeliling kita tetangga kita yang sakit, yang kesulitan. Nah, itu jangan sampai itu menjadi suatu keburukan bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikannya. Nah, hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada umatnya saat itu qala kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu ya nisa'al muslimat. Nah, wahai wanita-wanita muslimat, la tahkironna jaratan li jaratiha, jangan pernah menganggap remeh seseorang memberi hadiah kepada tetangganya, walau pirsona syatin, walaupun dengan sekukuk kuku kambing. Nah, jadi jangan pernah menganggap remeh memberi hadiah. Oleh karena itu, mungkin ini sudah banyak budaya yang ditinggalkan, bagaimana saling memberi antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Tak kala kita membeli apa saja bawa oleh-oleh dari luar kota ataupun kita beli martabak beli gorengan beli apa. Nah, budaya yang hilang bila orang tua kita dahulu mengajarkan bagaimana saling berbagi Nah, kita masak apa nah itu maka berbagilah. Itu sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan tetangga. Karena hati-hati bila kita menutup pintu untuk tetangga kita, tidak memberi kepada tetangga kita, nanti kamin jarin muta'alikin
bijarihi yaumal qiyamah. Nah, banyak nanti tetangga menuntut tetangganya yang lain pada yaumal qiyamah. Yaqulu, dan mengatakan, ya Rob, wahai Robku, hada aglaqa babahuduni. Nah, wahai Robku, ini tetanggaku suka menutup pintunya untukku, tidak membantuku. Pamana'a ma'rufahu, dan dia tidak pernah berbuat kebaikan kepadaku. Nah, oleh karena itu perbanyaklah ya, memberi, perbanyaklah tadi saling mengunjungi ya, bersilaturahim dan saling menolong. Nah, yang kedua yang paling penting juga untuk kita perhatikan ya, berkaitan dengan tetangga ini, jangan sampai kita menyakiti hati tetangga kita walaupun sedikit ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, la qalila min adal jari, tidak dipandang sedikit bila kita sudah menyakiti hati tetangga kita. Nah, kita harus sangat hati-hati, jangan sampai ada suatu hal ya, perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita yang itu menyebabkan hati tetangga kita terluka. Nah, karena itu salah satu bentuk menyakiti dalam hadis disebutkan adalah bila engkau masak dan asapnya, bau dari masakanmu itu sampai kepada tetangga, nah tanpa engkau memberinya. Jadi yang sampai hanya asap dan baunya saja. Nah, tapi sayurnya ya, tapi makanannya tidak sampai kepada tetangga kita. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita betul-betul menumbuhkan kepekaan dalam diri kita untuk tidak menyakiti hati tetangga kita. Dan yang terakhir, ini diantara banyaknya ya adab-adab, tapi ini adalah adab yang paling penting, itu juga adalah bagaimana dalam interaksi bertetangga. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaklumi, bertoleransi dengan hal-hal yang mungkin terjadi, yang itu merugikan ya, atau mendatangkan suatu hal yang mungkin membuat ketidakenakan. Nah, belajarlah bersabar, belajarlah memaafkan ya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan ya, disebutkan jangan sampai kan ya, warajulu yakunu lahul jaru yudihi jiwaruhu. Nah, payasbiru ala adahu hatta yupariku bainahuma mautun au do'nun ya. Nah, nanti ada 3 yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah laki-laki yang ia bersabar ya dari gangguan tetangganya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan la yamna'u jarun jarahu an yaghriza hosbatan fi jidarihi. Janganlah engkau melarang bila tetangga itu menancapkan paku gitu ya di tembokmu. Nah, jadi ini khusus untuk tetangga yang memiliki temboknya yang terus dipaku oleh tetangganya ya. Tapi tetangganya yang lain juga harus punya sensitivitas, jangan sampai ia memaku. Tapi kalau itu terjadi, sifat tasamuh, sifat toleransi, sifat memaafkan itu lebih diutamakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita dapat memelihara, menjaga hubungan yang baik ya, sebagai satu jalan ya kita mengetuk surga Allah melalui pintu tetangga kita. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada.
Wassalatu wassalamu ala man kanatil mu'jizatuhul Qur'an nabiyina habibina maulana syahidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala darbihi ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bilalah kita dalam hidup ini mengandalkan amalan-amalan soleh kita untuk mendapatkan surga Allah. Tentu kita rasa amalan-amalan kita ini belum layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat bagaimana amalan-amalan buruk yang kita lakukan dan dosa-dosa yang kita lakukan, niscaya kita merasa bahwa kita tidak layak selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ada jalan di mana di akhirat kelak pertolongan datang bagi kita, gitu ya. Walaupun dengan kurangnya amal kita, yaitu dengan syafaat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menolong melalui syafaat. Tentu saja kita berharap pertolongan terbesar yaitu syafaatul uzma, ya. Syafaat uzma yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Itulah syafaat yang akan menyelamatkan dari azab Allah di yaumul qiyamah kelak. Itulah pertolongan yang akan menyelamatkan kita dari kurangnya amal kita, ya, selama kita di dunia. Nah, di antara syafaat-syafaat, ya, itu dalam hadis riwayat Muslim, ya, itu adalah ternyata syafaat dari sahabat. Dalam hadis tersebut disampaikan bagaimana sungguh engkau begitu gigih menolong saudara-saudaramu seiman. Tak kala engkau tadi, ya, terbebas dari neraka dan engkau melihat saudara-saudaramu berada dalam neraka. Nah, engkau meminta kepada Allah, ya Rob, itu pulan. Ia waktu di dunia sholat bersama kami, saum bersama kami, dan ia berhaji bersama kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengentasnya, mengangkat bulan tadi sehingga diangkat dari neraka. Sampai ia mengeluarkan banyak saudara-saudaranya dari neraka. Sampai ia melaporkan kepada Allah, apakah masih ada? Keluarkanlah. Kalau yang ada keimanan dalam hatinya sebesar zarah. Nah, oleh karena itu persaudaraan, ya, keharmonisan antara kita dengan tetangga kita ini adalah satu bagian jalan bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu dan tempat saat ini menjadi waktu dan tempat yang mustajab untuk doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqul, ya Bari'ul, ya Musawwir. Lakal asma'ul husna la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma ighfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa alif baina qulubihim waslih dhati bainihim wansur ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlil kitab alladhina yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim basakal ladzi la yuraddu anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahu akbar. Aqimus shalah.